Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Psikologi Abnormal dan Psikopatologi, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut anggota kelompok kami: Della Triwulanding Rum, Dinara Safa Khairunisa, Eleanor Khalifa, dan Shelin Dwi Agustin. Generalized Anxiety Disorder atau GAD yaitu suatu gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum dan meyakini bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan keadaan peningkatan keterangsangan tubuh. Ciri-ciri dari GAD. Yang pertama, harus menunjukkan ansietas sebagai gejala primer yang berlangsung hampir setiap hari untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan. Yang kedua, gejala-gejala tersebut biasanya mencakup unsur-unsur berikut, yaitu kecemasan, ketegangan motorik, dan overaktivitas otonomi. Yang ketiga, pada anak-anak sering terlihat adanya kebutuhan berlebihan untuk ditenangkan serta keluhan-keluhan somatik berulang yang menonjol. Yang keempat, adanya gejala-gejala lain yang bersifat sementara. Kriteria dari GAD. Yang pertama, ada kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan yang timbul hampir setiap hari. Yang kedua, individu sulit untuk mengendalikan kecemasan dan kekhawatirannya. Yang ketiga, kecemasan diasosiasikan dengan 6 gejala berikut ini, yaitu kegelisahan, mudah lelah, sulit berkonsentrasi atau berpikir kosong, iritabilitas, ketegangan otot, dan gangguan tidur. Yang keempat, kecemasan, kekhawatiran, atau gejala fisik menyebabkan distres atau keterganggunya fungsi sosial, pekerjaan, dan fungsi penting lainnya. Obsessive compulsive disorder. Obsesif yang artinya keinginan yang mengganggu dan berulang yang tidak dapat dikendalikan seseorang. Sedangkan kompulsif artinya perilaku yang berulang. Misalnya perilaku mencuci tangan, mengunci pintu, yang dirasakan seseorang sebagai suatu dorongan yang harus dilakukan. Penderita gangguan obsesif kompulsif ini adalah seorang yang perfeksionis dan berfokus pada detail. Selanjutnya ada dimensi OCD. Ada 4 dimensi OCD, yaitu yang pertama, obsesi yang diasosiasikan dengan kompulsi untuk memeriksa sesuatu. Yang kedua, kebutuhan akan hal yang simetris dan meletakkan sesuatu sesuai dengan urutannya. Yang ketiga, obsesi terhadap kebersihan yang kemudian diasosiasikan dengan kompulsi untuk membersihkan. Yang keempat, perilaku individu yang membawa barang. Penyebab gangguan obsesif kompulsif. Yang pertama ada genetik. Genetik atau keturunan, mereka yang mempunyai anggota keluarga yang mempunyai sejarah penyakit ini kemungkinan beresiko mengalami OCD. Yang kedua ada organik. Masalah organik seperti terjadi masalah neurologi di bagian-bagian tertentu otak juga merupakan satu faktor bagi OCD. Yang ketiga ada kepribadian. Mereka yang mempunyai kepribadian obsesif lebih cenderung mendapat penyakit OCD. Yang keempat adalah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu ini mudah untuk mencorakkan cara seseorang menangani masalah, di antaranya dengan menunjukkan gejala OCD. Selain OCD dan GAD, ada juga post-traumatic stress disorder yang menjadi salah satu jenis gangguan kecemasan. Hodgkin dalam Astuti, Amin, dan Purworini pada tahun 2018 mengatakan bahwa post-traumatic stress disorder merupakan akibat dari suatu bencana atau musibah seperti kecelakaan, perang, bencana alam, serta kekerasan yang terjadi secara mendadak, berlangsung cepat, dan menimbulkan trauma mendalam bagi individu dalam semua rentang usia individu sehingga individu merasa ketakutan. Penanganan yang dapat dilakukan apabila seseorang mengalami gangguan kecemasan dari ketiga jenis gangguan kecemasan berikut. Yang pertama, Generalized Anxiety Disorder dapat dilakukan dengan cara teknik biblioterapi yang memiliki tujuan utama untuk mengintervensi klien, yaitu dengan memberikan informasi tentang masalah, memberikan insight tentang masalah, menstimulasi diskusi tentang masalah, mengkomunikasikan nilai-nilai dan sikap-sikap baru, menciptakan suatu kesadaran atau awareness bahwa orang lain berhasil mengatasi masalah yang mirip dengannya, dan memberikan solusi atas permasalahan yang dirasakan oleh klien. Selanjutnya, pada obsessive compulsive disorder dapat dilakukan dengan cara cognitive behavior therapy
yaitu sebuah pendekatan dengan terapi yang berfokus pada masalah aspek kognitif dan perilaku anxiety disorder. Terapi ini menugaskan perilaku dan kognitif individu untuk dapat memiliki keterampilan belajar agar dapat menurunkan atau mengurangi rasa anxiety disorder. Selanjutnya, post-traumatic stress disorder dapat dilakukan dari sudut pandang psikologis. Kebanyakan dokter setuju bahwa korban PTSD harus menghadapi trauma asli, memproses emosi yang intens, dan mengembangkan prosedur coping yang efektif secara tertib untuk mengatasi efek gangguan yang melemahkan. Oleh karena itu, dalam terapi psikoanalitik, dihidupkan kembali trauma emosional untuk meredakan penderitaan emosional disebut katarsis. Setelah membahas mengenai ketiga jenis gangguan kecemasan berikut, yaitu adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari materi kali ini. Generalized Anxiety Disorder, Obsessive Compulsive Disorder, dan Post-Trauma Stress Disorder merupakan bagian dari jenis anxiety disorder, di mana keadaan psikis meliputi rasa ketakutan yang kronik. Dalam menghadapi berbagai macam gangguan psikologis, seseorang dapat melakukan penanganan atau treatment yang dapat dibantu oleh seorang ahli atau profesional, yaitu psikolog maupun psikiater. Penanganan dapat dilakukan dengan baik dengan pemberian obat ataupun melakukan berbagai jenis terapi khusus. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam mengkaji materi mengenai 3 jenis gangguan anxiety disorder.